Halo teman-teman traveler Madanger, jumpa lagi ya kita di channel ini. Kali ini saya mau berbagi cerita menarik nih. Pagi-pagi sebelum jam 6 saya sudah sampai di stasiun Jakarta Kota. Saya berangkat dari Bogor naik KRL jam keberangkatan pertama jam 4. Nah, saya lanjut mau ke stasiun Tanjung Priok untuk ke sini nih. Terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saya mau cerita perjalanan saya dengan kapal ini. Nah, kapal ini namanya kapal perang Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992 milik TNI Angkatan Laut. Ini teman-teman nih, konten kreator, koteka, traveler, dan macam-macam. Video Diningrat. Ini video. Ini kapal Rajiman Wedyo Diningrat yang nanti kita akan naik ke atas. Ini teman-teman dari Koteka, dari Wisata Kreatif Jakarta, juga campur dengan konten kreator. Nah, ini jam 7 pagi ini. Wah, pas silo-silonya ini. Tapi enak udaranya, anginnya enak, mantap. Kapalnya gede ya. Ini pernah ke Gaza, ini Palestina, membawa bantuan kemanusiaan, logistik. Ada dua buah kapal jenis atau model seperti kapal ini. Salah satunya ini nih yang nanti saya dan teman-teman akan naik di atasnya, karena ada acara nih yang digelar oleh TNI Angkatan Laut bareng dengan Gerakan Nasional Penguatan Pancasila serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Sebelum masuk ke kapal ini digelar briefing dulu nih. Jadi para peserta ini dikoordinasi oleh Wisata Kreatif Jakarta yang diikuti oleh sekitar 100-an peserta yang mendaftar. Nantinya akan bergabung dengan kelompok lain seperti para pelajar, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan lainnya. Kapal ini panjangnya sekitar 100 meter lebih nih, lebarnya sekitar 21 meteran, lumayan besar ya. Wisata Kreatif Jakarta ada sekitar 100 orang. Nanti begitu kita udah masuk kapal, kita udah minder sama yang lain, jadi udah nggak bisa bareng-bareng lagi ya. Jadi sebelum masuk kapal, saya akan memperkenalkan dulu beberapa komunitas yang tergabung ya, di acara hari ini ya. Pertama adalah tim guide Wisata Kreatif Jakarta, tunjuk tangannya mana? Ya, teman-teman yang pakai baju seragam ini adalah yang biasa menemani teman-teman jalan-jalan ya di Wisata Kreatif Jakarta. Kenalan dulu ya dengan para tim guide. Perkenalkan, nama saya Yulia Bareta yang biasa dipakai Reta. Kapal ini adalah kapal fasilitas bantu rumah sakit. Jadi di dalamnya dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang setara dengan rumah sakit tipe C. Di dalamnya ada ruang radiologi, ruang operasi, klinik, UGD, dan lain-lain. Nanti kita akan melihatnya. Bahkan kapal ini juga memiliki mobil ambulan serta dilengkapi dengan helipad atau hanggar untuk helikopter. Daya tampung kapal ini ada sekitar 124 tempat tidur. Nah, dalam kondisi darurat mampu menampung sekitar 400-an pasien. Kiprah kapal ini di dunia internasional sudah banyak loh. Pernah menjadi pendukung medis di konferensi tingkat tinggi Archipelago and Island State
Forum 2023. Bahkan pada Januari 2024 lalu mengemban misi perdamaian dengan membantu pengiriman bantuan ke jalur Gaza Palestina. Jadi perjalanannya hampir 2 bulan nih dari tanah air, bertolak pada 10 Januari 2024. Nah, ini kita sedang antri mau masuk ke lambung kapal ini. Nah, di lambung kapal suasananya kayak gini nih. Kita harus registrasi dulu, registrasi ulang. Karena banyak peserta nih, jadi lumayan ramai. Peserta dari beragam komunitas nih. Kalau saya masuk ke grup Kompasianer Traveler Kompasiana atau KOTK. Ini aula ini di lantai dasar, jadi nanti kita akan naik tangga. Antri guys, antrinya banyak, 100 orang. Isinya apa? Nah, ini goodie bag-nya Pak Taufik. Wih, isinya apa nih? Roti-rotian ya? Oke, kita lanjut setelah dapat goodie bag yang ternyata isinya camilan juga, ada buku, ada kaos seragam. Kita lanjut melewati lorong-lorong ini nih, mau ke lantai 3 ke aula tempat acara. Wah, sudah sampai. Ini dia pintu menuju tempat acara. Wah, ini di outdoor nih, di lantai 3 aula kapal Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Wah, ada panggungnya, ada musik-musik ini nantinya. Terus bangkunya banyak nih, pesertanya ratusan dah. Gak tahu pastinya berapa. Nah, ini kayaknya helipad ini tanda simbol helipad. Jadi karena di outdoor panas, makanya dipasang tenda putih ini. Aku milih duduk di tengah-tengah lah, biar deket kalau mau foto-foto ke depan, ke belakang atau sekitarnya. Teman-teman dari Gen Z. Kumpul bersama di acara yang berbahagia. Acara sudah mulai, kita mengikuti acara. Nah, buat informasi, acara kali ini adalah deklarasi Gerakan Nasional Penguatan Pancasila GNPP pada generasi milenial dan Gen Z. Acara kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta Gerakan Nasional Penguatan Pancasila. Acaranya ada sharing-sharing dengan para narasumber tentang Pancasila. Acara sharing-sharing sekaligus untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila pada kalangan generasi milenial dan Gen Z. Di sela acara bisa keliling Geladak ini, bisa lihat laut lepas, perairan Jakarta. Agak panas sih, namanya juga di laut. Asik loh ini, pada foto-foto. Nah, ini laut semua dipagari dengan tali temali ya, demi keamanan nih. Kalau nggak bayangin nih kalau jatuh gimana rasanya ya. Nah, tadi di safety briefing ada dikasih tahu kalau ada yang jatuh suruh teriak, ada orang yang jatuh, ada orang yang jatuh, ada orang yang jatuh ke laut, sambil nunjuk tuh orangnya biar cepat bisa dibantu oleh petugas di sini, oleh para tentaranya. Itu kapal apa ya? Kapal pengawal katanya, kata pengawal untuk mengawal ini nih, kapal perang ini. Jadi dia kapalnya kecil, berputar-putar sekitar kapal. Patroli? Iya. TNI juga? Dari Angkatan Laut juga.
pasti lihat Satu kapal. satu kapal. Isinya sama ya. Kalau di angkatan laut itu didoktrin ya, sampai terus doktrin itu apa doktrin? Doktrin sesuatu yang diyakini kebanyakan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Biar nggak boring, ada hiburannya loh, nyanyi-nyanyi sambil joget-joget ini. Wah, rame banget pokoknya, rame, seru. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua. Siapa kita? Salam Pancasila. Boleh sekali lagi semuanya. Nah, jangan kaget ya dengan suara-suara tembakan yang terdengar itu adalah tembakan para pembajak kapal. Ada teatrikal atau simulasi para pembajak yang dilakukan di kapal ini. Nah, perannya ya para tentara TNI Angkatan Laut. Wah, pada antusias nonton ini. Memang seru sih, karena ini menggambarkan bagaimana kesigapan mas-mas tentara ini menaklukkan para pembajak kapal, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kalau nantinya ada pembajak kapal. Maklum saja kapal ini sampai perairan internasional, jadi harus terlatih dan sigap dalam mengatasi segala kemungkinan berkaitan dengan keamanan. Soalnya kalau pas mengemban misi kemanusiaan masuk ke perairan internasional kan bahaya juga ya. Seperti pas misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Semua misi itu adalah wujud nyata dari penerapan sila Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kita ship tour mengupek-upek kapal perang Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992 ini. Kita melihat beragam fasilitas yang ada, bahkan kita sampai ke paling atas loh. Cuman karena panas dan waktu yang terbatas, kita segera pulang. Bagi saya, cara sosialisasi Pancasila dengan model joy sailing atau berlayar gembira ini sangat kreatif dan progresif. Setidaknya ada beberapa manfaat positif yang bisa diambil dari model kegiatan seperti ini. Ini menurut saya ya. Satu, acara sosialisasi Pancasila menjadi tidak membosankan. Peserta tidak boring karena bisa menikmati VIP yang berbeda, lebih menarik dibandingkan sosialisasi pada umumnya seperti di hotel-hotel. Suguhan nuansa berlayar mengarungi perairan Teluk Jakarta ini menjadi pengalaman seru dan baru. Sharing-sharing tentang nilai-nilai Pancasila pun bisa semakin mudah diserap, khususnya oleh para milenial dan Gen Z yang menyukai hal-hal baru. Kedua, nuansa yang menyenangkan membuat materi serius seperti materi Pancasila ini menjadi menyenangkan juga. Interaksi bisa semakin cair dan komunikatif dengan peserta yang sangat responsif.
Ketika acara bareng TNI Angkatan Laut bisa sekaligus mengenalkan dan menumbuhkan minat kebanggaan pada institusi TNI Angkatan Laut khususnya dan kepada institusi TNI pada umumnya. Keempat, acara ini bisa menjadi sarana edukasi tentang kapal perang TNI Angkatan Laut, mengetahui seluk-beluk kiprahnya lebih dalam. Acara deklarasi GNPB sengaja digelar di kapal KRI Dr. Haji Manwedyo Diningrat 992 ini sebagai simbol kekuatan maritim Indonesia. Kelima, ajang ini bisa menjadi sarana edukasi tentang dunia bahari atau maritim. Seiring geografis Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim, maka generasi muda sudah semestinya memahami pentingnya menjaga kedaulatan laut Indonesia. Oke, semoga saja ya cara sosialisasi yang dilakukan TNI Angkatan Laut ini bisa semakin bermanfaat, bisa dikembangkan ke tema-tema strategis lainnya dengan bekerjasama pihak-pihak terkait. Oke, sekian dulu ya info traveler kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang menyukainya, silahkan like dan komen. Jangan lupa subscribe juga ya. Bye-bye. Terima kasih.